Eh, saya dari Trisakti School Management bersama Pak Indra Arifin Jasan ingin mempresentasikan mengenai paper yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Corporate Governance, dan Gender terhadap Manajemen Laba. Kita mulai saja. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, pertama, laporan keuangan itu merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Nah, laporan keuangan ini dibuat oleh pihak manajemen perusahaan sebagai bentuk untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik. Nah, laba itu merupakan salah satu komponen penting yang terdapat dalam laporan keuangan yang biasa digunakan oleh stakeholder biasanya untuk pengambilan keputusan, seperti untuk menghitung bonus para manajemen, untuk menghitung pajak, dan juga untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, dengan adanya kecenderungan untuk memperhatikan laba tersebut disadari oleh pihak manajemen, sehingga memotivasi para manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Nah, selanjutnya mengenai kerangka teoritis dan pengembangan hipotesisnya. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori agensi. Nah, teori agensi ini adalah teori keagenan yang menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal, pemegang saham atau pemilik perusahaan, dan juga agen, yaitu manajer manajemen perusahaan. Nah, pemisahan tugas antara prinsipal dan agen ini menjadi salah satu konflik atau faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. Nah, di mana agen itu memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal, karena agen yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses bisnis perusahaan. Nah, hal ini berbeda jauh dengan prinsipal atau pemilik perusahaan itu yang hanya memiliki informasi yang terbatas, sehingga informasi yang diterima oleh prinsipal itu adalah informasi yang baik karena telah dapat dimanipulasi oleh pihak manajemen atau agen. Nah, agen untuk mengurangi permasalahan atau konflik keagenan, salah satunya itu dengan dapat menimbulkan yang namanya itu biaya. Biayanya itu adalah agency cost. Nah, agency cost ini dibagi menjadi 3, yaitu ada monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Nah, kemudian berikutnya adalah model penelitian saya, di mana saya meneliti ada 10 variabel independen, diantaranya itu ada komite audit, direktur independen, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, gender, umur perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan kualitas audit. Kemudian untuk variabel dependennya itu adalah manajemen laba. Nah, selanjutnya definisi operasional dan pengukuran variabelnya. Manajemen laba adalah tindakan campur tangan manajemen dalam proses pembuatan laporan keuangan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam penelitian ini, manajemen laba dihitung menggunakan pendekatan modified Jones model. Nah, berdasarkan penelitian dari Hosekbal et al., persamaan modified Jones model itu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu, persamaan pertama itu adalah TACIT per TAIT-1 sama dengan A0J 1 per TAIT-1 ditambah A1J delta revenue IT dikurang delta retable IT per TAIT-1 ditambah A2J PPE IT per TAIT-1 ditambah error. Nah, kemudian untuk cari angka manajemen labanya itu ada di persamaan kedua, yaitu TAIMIT sama dengan TAIC IT per TAIT-1 dikurang A0J 1 per TAIT-1 dikurang A1J delta revenue IT dikurang delta receivable IT per TAIT-1 dikurang A2J PPI IT per TAIT-1. Nah, berikut di bawahnya itu adalah keterangan dari rumusnya berikut. Nah, selanjutnya untuk definisi operasional untuk variabel independennya, yang pertama itu ada komite audit dengan kode KMA. Rumusnya itu adalah jumlah komite audit yang terdapat dalam satu perusahaan. Kemudian ada direktur independen dengan kode DI. Rumusnya itu direktur independen dibagi dengan total dewan direksi. Kemudian ada variabel ukuran dewan direksi dengan kode UDD. Rumusnya itu total dewan direksi dalam perusahaan. Kemudian ada ukuran perusahaan dengan kode UKP sama dengan logaritma natural dari total aset. Kemudian profitabilitas dengan proxy ROA, rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, yang sebelah kanannya itu adalah hipotesis penelitian dari variabel independen dan variabel dependennya. Kemudian selanjutnya untuk variabel independen yang keenam itu ada leverage dengan kode LEV.
Rumusnya itu total liabilitas sebagai total aset. Kemudian ada gender itu saya menggunakan variabel dummy, yaitu di mana 0 adalah untuk perusahaan yang tidak terdapat wanita dalam anggota komite audit, lalu 1 untuk perusahaan yang terdapat wanita dalam anggota komite audit. Nah, kemudian selanjutnya umur perusahaan dengan kode UMP, rumusnya itu tahun penelitian dikurang dengan tahun perusahaan berdiri. Selanjutnya ada pertumbuhan perusahaan dengan kode PTB, rumusnya adalah total aset P dikurang total aset P-1 dibagi dengan total aset P-1. Yang terakhir itu ada variabel kualitas audit dengan variabel dummy, 0 itu untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four dan 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four. Nah, selanjutnya ini dengan hasil penelitiannya, hasil pemilihan sampelnya itu yang pertama, bentuk penelitiannya itu adalah kausalitas, objek penelitiannya itu adalah perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Lalu teknik pengambilan sampelnya itu ada proses sampling dan saya menggunakan 4 kriteria. Di antaranya itu ada perusahaan dan keuangan yang terdaftar secara konsisten di BEI, kemudian kedua yang menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember selama tahun 2016 sampai 2019. Yang ketiga itu perusahaan non keuangan yang tidak menggunakan mata uang yang menggunakan mata uang rupiah, dan yang keempat itu perusahaan dan keuangan yang memperoleh laba positif laba bersih setelah pajak. Nah, setelah hasil samplingnya didapatkanlah jumlah sampelnya itu ada 196 perusahaan dengan total data 588 data. Nah, kemudian bagian statistik deskriptifnya di tabel ini yang menjadi perhatian itu ada 2. Yang pertama itu ada variabel direktur independen dengan kode DI. Bisa dilihat ini nilai minimumnya itu 0 dan nilai maksimumnya itu 0,667. Jadi nilai minimumnya ini 0 dapat diketahui berarti ada perusahaan yang tidak memiliki direktur independen dalam struktur organisasinya. Hal ini terjadi karena pada akhir tahun 2018 Bursa Efek Indonesia itu mengeluarkan pengumuman bahwa untuk menghapus peraturan tiap perusahaan untuk memiliki direktur independen. Hal ini karena fungsi dan tugas dari direktur independen telah dilakukan oleh komisaris independen, dan direksi yang ada dianggap telah memiliki independensinya masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Dan yang kedua itu untuk variabel leverage dengan kode LEV, minimumnya itu 0,04154 dan maksimumnya itu 1,4750. Nah, dari variabel leverage ini dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset bisa dilihat bahwa maksimumnya di sini 1,94, menunjukkan bahwa ada perusahaan yang memiliki total liabilitas itu lebih besar daripada total aset. Nah, setelah saya telusuri lebih lanjut dalam laporan keuangan, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu mengalami defisit ekuitas. Defisit ekuitas itu terjadi karena pada periode sebelumnya itu perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga pada tahun penelitiannya atau tahun selanjutnya itu meskipun perusahaan mengalami laba, tetapi laba tersebut tidak dapat atau belum mampu menutupi kerugian yang dialami di periode sebelumnya, sehingga masih terjadinya defisit ekuitas. Selanjutnya itu ada uji normalitas data residual. Nah, sebelum uji outlier itu nilainya datanya itu ada 588, estimated value itu 0,00. Ingin mengingatkan bahwa waktu presentasi tinggal 2 menit ya. Terima kasih. Oh iya, oke. Menunjukkan bahwa data penelitian ini tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya hasil penelitian uji asumsi klasik dari multikolonialitas ini bisa dilihat bahwa variabel independennya itu tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya untuk heteroskredasitas itu terjadi heteroskredasitas pada variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, gender, dan juga pertumbuhan perusahaan. Dan kemudian untuk autokorelasi ini terjadi autokorelasi karena nilai sigma itu kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya itu untuk uji hipotesisnya. Untuk analisis koefisien korelasinya itu nilai R-nya 0,283 menunjukkan bahwa hubungan variabel independen dengan variabel dependennya itu lemah dan positif. Kemudian untuk adjusted R-square-nya nilainya itu 0,064 sama dengan 6,4%. Artinya variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya dalam penelitian ini hanya sebesar 6,4%. Sisanya itu dapat dijelaskan oleh model penelitian yang tidak oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model penelitian. Nah, selanjutnya untuk uji F-nya itu nilai sigma itu 0,000 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa penelitian ini fit dan layak untuk dilakukan. Nah, selanjutnya untuk uji T atau uji pengaruh bisa dilihat dari kesimpulannya ini ada 3 variabel yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Di antaranya itu profitabilitas dengan proxy ROA, kemudian
variabel pertumbuhan perusahaan dengan kode PTB, dan yang terakhir itu kualitas audit dengan kode KA. Nah, selanjutnya kesimpulannya itu dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini karena tingkat laba yang dihasilkan memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, dan laba yang diperoleh bukan dipakai untuk menjalankan kinerja perusahaan, melainkan untuk menjalankan pihak manajemen sendiri. Kedua, pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Praktik manajemen laba dilakukan agar dapat menarik perhatian investor dan calon investor untuk berinvestasi. Dan ketiga, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa KAP tetap dapat menjaga reputasinya saat melakukan audit meskipun KAP memiliki tingkat ketergantungan ekonomi terhadap klien yang diauditnya. Kemudian saran saya untuk penelitian selanjutnya itu pertama adalah karena hasil adjusted square itu di bawah 10%, maka sebaiknya mengganti variabel independen dalam penelitian ini dengan variabel lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap manajemen laba. Nah, praktik manajemen laba akan menjadi lebih menarik jika melibatkan variabel lainnya seperti ada free cash flow, employee stock ownership program, sales growth, direktur wanita, dan fixed asset turnover. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya presentasinya cukup bagus ya. Ini kepada audiens, apabila ada yang mau bertanya, saya persilakan dulu ya, silakan. Oh, tidak ada ya. Nah, ya, apabila tidak ada ya, saya ingin bertanya dulu ya. Ini berarti belum ibu nih ya, saudara Resti ya. Ini berapa lama bikin ini penelitian ini? Penelitian ini kurang lebih kayak 1 semester sih Pak, 1 semester dari mungkin 4 bulan sampai 5 bulanan. Wah, tapi 4 bulan 5 bulan itu ini ya sangat insentif ya, intensif gitu ya. Iya. Ini saya lihat ya Pak, perusahaannya ini cukup banyak ya yang menjadi sampel, baris datanya juga luar biasa ya ini. Jadi ini kan perusahaan non keuangan ya. Nah, di bursa efek itu kan ada banyak sektor. Nah, ini non keuangan ya. Jadi besar sekali nih, tadi ada 400-an ya. Ada 400-an dari 600-an emiten sekarang itu ya. Tahun 2019 itu ya. Nah, itu jadi itu saya diseleksi dengan purposive sampling ya. Ya. Nah, tapi ini di dalam artikel ini purposive samplingnya ini tadi apa? Di PPT sih ada tadi ya. Nah, tapi di artikel belum dijelaskan ya ini ya. Ya baiknya mungkin dijelaskan ya mendatang gitu ya. Nah ini. Nah tapi ini jumlah sampelnya luar biasa ya. Kemudian ini mirip dengan sebelumnya ya. Jadi untuk melakukan penelitian ini variabelnya terutama variabel dependennya itu ya. Ini yang namanya manajemen laba ini melalui proses perhitungan yang panjang ya, itu tabelnya ya, dia ngitung apa TA ya, terus ini apa NDA, DA begitu ya, dan di tengah-tengahnya ada regres juga ya. Iya Saudara Resti ya. Iya Pak, pakai multiple regression Pak. Iya, sebelum menghitung hasil akhirnya ini kan di tengah-tengahnya manajemen laba ada regres juga karena dia membutuhkan beta tuh ya. Jadi ini luar biasa nih. Terus saya juga ya terkesan juga ya dengan untuk level mungkin S1 ya Saudara Resti ya. Iya Pak. Ya. Ini jumlah variabel independennya ya ada 10 ya. Iya betul Pak, ada 10. Nah ini juga luar biasa ya, luar biasa banyak ya, ada 10 ya. Dan itu apa ya, ya ini hanya bisa dihasilkan oleh ini ya ketekunan ya, yang dan ini fokus ya, ini semangat. Nah kemudian tentang hasil nih Saudara Resti ya. Ini tadi ada komite audit ya, terusnya ada direktur independen ya. Nah terusnya ada ukuran dewan direksi. Ini kan jumlah-jumlah orang ya, jumlah orang. Nah,
Nah, kemudian dari data yang jumlah orang itu ya, nah terusnya apa yang bisa saudara sarankan ya dari data yang jumlah orang itu? Dari data rumus yang saya ambil yang dari jumlah orang itu, untuk data tersebut kan saya ambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan di bagian notes-nya, di bagian studi organisasi. Nah, untuk bagian itu mungkin saya sarankan lebih teliti aja untuk mengambil angkanya ya, karena tiap tahun bisa aja struktur organisasinya itu berubah, struktur BOD-nya kayak gitu berubah, jadi harus sering-sering update dan teliti lah untuk melihat jangan salah untuk mengambil angka tersebut kayak gitu. Kayak gitu. Ya itu untuk yang peneliti ya, untuk peneliti selanjutnya ya. Ya. Nah ini kan hasilnya ya yang tadi terkait dengan variabel yang elemen atau unsurnya itu jumlah-jumlah orang ya. Seperti ini komite audit kan tidak berpengaruh. Kemudian direktur independen ya tidak berpengaruh juga ya. Nah, kemudian ukuran dewan direksi tidak berpengaruh juga ya terhadap manajemen laba ya. Nah, jadi ini sarannya apa gitu untuk 3 variabel ini gitu? Sarannya karena dalam agar dia berpengaruh gitu. Kan ini kan tiga-tiganya tidak berpengaruh ya. Nah, jadi sarannya apa agar ketiga ini berpengaruh gitu. Caranya agar berpengaruh mungkin bisa menambah jumlah datanya Pak, mungkin perusahaannya, karena sebenarnya ini saya banyak kekat sampelnya itu di kriteria keempat terakhir itu laba positifnya. Nah, mungkin bisa menambah jumlah sampelnya, perusahaannya, sehingga kalau banyak data yang diinput mungkin bisa menghasilkan informasi yang lebih baik lagi, bisa berpengaruh, mungkin bisa berpengaruh positif ataupun negatif, kayak gitu Pak. Nah, ini misalnya ya, kan interpretasi dari tidak berpengaruh itu, jadi kan besar kecilnya atau apapun yang dilakukan mereka itu berarti tidak mempengaruhi manajemen laba, begitu kan? Iya Pak. Ya misalnya nih kayak komite audit gitu ya, terus ya tadi direktur independen, terus ya dewan direksi, berarti ya ketiga orang inilah atau 3 variabel ini ya apapun yang mereka lakukan ya besar kecilnya gitu ya tidak mempengaruhi manajemen laba gitu ya. Iya Pak, tidak bisa mendeteksi terjadinya manajemen laba di perusahaan tersebut. Nah, berarti yang melakukan manajemen laba siapa ya? Kalau ini kan pihak dari komite audit, terus ada kalau direktur independen kan memang yang pertama itu, kalau komite audit kan memang pihak eksternal ya Pak, dan nggak terjun langsung dengan si manajemennya. Dan kalau direktur independennya itu sendiri, sebenarnya dalam penelitian ini banyak yang tidak memiliki direktur independen tersebut Pak, karena kan udah dihapus peraturan kewajiban itu. Nah, untuk si direktur, untuk ukuran dewan direksi ini, saya kan mengambil itu total dewan direksi ya. Mungkin bisa aja dalam perusahaan kan ada dewan komisaris seperti itu, dan level manajer lainnya seperti manajer kayak gitu. Mungkin bisa lebih selanjutnya diteliti untuk bagian dewan komisarisnya dan pihak manajerialnya atau tingkat manajernya seperti itu Pak. Ya dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik kan sebetulnya ketiga variabel ini kan atau ketiga organ ini ya, ini kan mengawasi ya perusahaan ya. Nah ini kalau misalnya tidak berpengaruh ya, berarti boleh dibilang nggak mereka kurang mengawasi atau kurang bekerja baik gitu. Seharusnya kan yang dilakukan perusahaan mereka mengetahui ya, tahu gitu. Apalagi ini ada dewan direksi. Ya masa manajemen perusahaannya melakukan manajemen laba, direksinya tidak tahu ya. Iya, betul Pak. Mungkin kalau dewan direksi kan seharusnya terjun langsung mengenai mengawasi kegiatan operasionalnya ya. Seharusnya
ya mereka lebih aktif lagi untuk mendeteksi terjadi manajemen laba ini. Atau juga komite auditnya, tapi di sini komite audit itu tidak berpengaruh ya. Kesimpulan menurut saya itu karena memang komite audit itu ada hanya untuk pemenuhan regulasi yang dibuat oleh pihak OJK dan Bursa Efeknya, Pak. Karena Nah, sekarang perusahaan listednya. ya, sekarang nih menurut saudara ya, boleh nggak perusahaan melakukan manajemen laba gitu? Manajemen laba itu sebenarnya bukan suatu pelanggaran, bisa juga dilakukan dan boleh dilakukan, tetapi itu tidak etis, Pak, menurut saya ya. Nah, mungkin dalam praktik manajemen laba ini bisa dilakukan asalkan tidak terlalu memanipulasi laporan keuangan itu sangat terlampau jauh, sehingga bisa membuat para pengguna laporan keuangan ini menjadi salah pengambilan keputusannya, kayak gitu, Pak. Kalau yang manajemen laba yang etis yang bagaimana ya contohnya, saudara? Ya manajemen laba yang diperbolehkan gitu ya, yang seperti apa ya? Ya mungkin kita kan dalam laporan keuangan itu ada di Indonesia pakai standar PSAK ya. Nah, ya yang etis yang diperbolehkan tuh yang sesuai dengan standar PSAK-nya, Pak. Seperti itu, tidak melanggar standar-standar yang ada, seperti itu, Pak. Ya baik, saudara-saudara, Bapak Ibu semua ya, ini kesan saya ya, ini apa artikel saudara Resti dan Bapak Indra ini udah sangat baik ya, ya. Terusnya ini apa sudah didukung dengan teori ya, terusnya ini apa bahkan lampiran nih, iya, bahkan lampirannya di ini apa lampirkan ya, ini bagus ya, terusnya tadi apa menggunakan apa variabel yang perhitungannya cukup panjang ya, memerlukan kehati-hatian serta apa jumlah variabel independen yang banyak sekali nih untuk level S1 ya, 10 ya. Ya. Ini luar biasa ya, paper ini menarik ya. Ya. Ya, selamat kepada Saudara Resti dan Bapak Indra ya. Ya, semoga ini diterima di itu apa? Jurnal yang bekerja sama dengan KIA 8 ya. Ya, selamat ya. Baik, Pak Amir, terima kasih atas saran dan masukannya dan komentarnya. Saya stop share ya, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Nah, kemudian pemakalah selanjutnya adalah ya Ibu Jennifer Florence ya. Ya, dari Prastia Mulia ya. Apakah sudah ini siap ya? Iya, Pak. Oh, sudah ya. Ya. Ya, silakan apa PPT-nya di-share ya. Iya, yang present Stevi Nastiarianti, Pak. Sebentar ya. Oh ya, ya boleh. Vincent host disable attend. Ini S1 S2 ini ya. S1, Pak. Masih S1. Oh, iya. Udah lulus tapi ya. Belum, Pak. Lagi mau belum. proses sidang, iya. Oh. Oh, tapi udah jadi ya ini papernya ya. Udah lagi